Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Fandaru, di channel Color Sepi. Ya teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang situasi dan kondisi perdesainan. Jadi perdesainan dalam ya kurang lebih kita kan pekerja lepas ya, freelance. Jadi mungkin ada beberapa insight ya mungkin dari freelancer yang buka open order di Fiverr atau microstocker atau yang freelance dan benar-benar freelance mengerjakan kerjaan klien-klien dari dari dalam maupun luar negeri gitu. Jadi tapi ini akan lebih fokus ke ini ya, ke microstocknya sih ya, karena saya lebih banyak main di situ gitu. Nah, jadi memang ya situasi perkembangan teknologi dalam bidang pergambaran khususnya AI ya, artificial intelligence art gitu, emang ya pasti ada perasaan kesel, takut atau apa dari teman-teman. Mungkin pasti di awal-awal ya ada kaget lah, wah ini gila sih kalau misalkan kayak gini, nanti bagaimana kalau misalkan bisa berkembang lebih luas dan akan pasti akan mempengaruhi gitu lah, mempengaruhi market desain khususnya gitu, kebutuhan tentang desain gitulah. Misalkan contohnya kayak Canva gitu, dulu itu kan orang membuat desain tuh harus order ke graphic designer gitu. Tapi sekarang tuh ya itu teknologi memang mempermudah sih ya, bisa jadi untuk umum gitu. Jadi sekarang tuh dengan menggunakan Canva aja udah kita mau jualan orang yang nggak bisa ngedesain pun udah bisa pakai template Canva yang banyak banget gitu. Nah, contohnya seperti itu. Tapi juga nggak istilahnya itu, Canva sendiri juga memfasilitasi para desainer grafis atau ilustrator itu untuk menjual asetnya di situ. Jadi ya masih ada keuntungan buat kita juga sebenarnya kalau kita mau ikut menjadi kontributor atau membuat template-templatenya di situ gitu di Canva. Ya itu juga nggak semuanya itu berdampak negatif, pasti ada plus minusnya, karena manusia sendiri juga saya yakin pemikirannya akan terus berkembang. Jadi selalu ada cara untuk survive gitu, bagaimana caranya. Jadi ya kita harus selalu explore lah, nggak cuma dari sisi kreatif tapi juga dari sisi bagaimana mengikuti industri kreatif dan seni, begitulah kira-kira. Oke, lalu situasi microstock sekarang ya memang nggak sebagus dulu ya. Mungkin 5 tahun lalu itu masih jaya-jayanya gitu ya microstock. Sekarang tuh ya kalau ngomongin Shutterstock udah approvalnya itu sulit ya, terus royaltinya juga kecil. Tapi ya mau gimana lagi gitu, memang situasinya seperti itu. Terus kalau FreePik ya mulai dulu dia royaltinya kecil. Ya mungkin Adobe Stock mungkin bisa jauh lebih bagus ya, jauh menawarkan ya menurut saya sih lebih bagus lah gitu ya. Jadi memang 3 besar itu yang menurut saya sih masih bisa masih bisa buat hidup bulanan kalau dari saya sih gitu. Tapi kalau ada sih yang saya kurang tahu juga kalau Envato gimana. Terus katanya ada PNG3 juga lebih lebih bagus juga. Saya juga belum nyoba juga gitu, tapi itu juga nggak ada salahnya untuk dicoba. Mungkin saya akan coba juga masuk ke situ gitu, kayak PNG3 atau mungkin ada yang lain juga saya perlu explore lagi gitu. Jadi memang kita harus selalu berkembang dan mencari mengeksplor ya. Jadi mencari informasi juga apa aja sih yang bisa menjadi alternatif untuk memasarkan karya di microstock gitu. Meskipun memang harganya sangat kecil, sangat receh, tapi ya nggak apa-apa. Semuanya juga berawal dari receh. Dari receh itu juga kalau emang jalannya bisa rezeki dari situ ya kita lakukan dengan penuh keikhlasan gitulah. Yang penting itu berkaryanya tetap ikhlas gitu aja sih. Itu kalau situasi dan kondisi microstock. Lalu ini bagi teman-teman yang memang mungkin masih baru atau ya mungkin baru mulai atau udah lama tapi pengen bikin akun baru lagi gitu di microstock ya,
nggak ada kata untuk udah terlambat, kondisinya udah buruk, gak ada kata kayak terlambat kayak gitu sih. Tapi ya memang itu pilihan teman-teman mau berkarya atau menjual karyanya di microstock atau di mana, itu juga pilihan. Tapi saya ada mungkin beberapa hal yang menjadi, kalau dibilang strategi mungkin saya juga nggak terlalu berpikir tentang strategi, tapi mungkin hal ini mungkin bisa jadi suatu tips ya untuk bagaimana agar karya di Shutterstock itu mungkin lebih dilihat, atau dalam artian mungkin bisa menaikkan sale gitu. Jadi saya juga nggak pasti, tapi mungkin bisa jadi ini menjadi satu hal atau tips yang berguna untuk teman-teman yang saat ini masih setia dengan microstock. Apa aja itu tipsnya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama tentunya ya kita harus membangun karakter kita gitu. Jadi apapun itu karakternya, mau teman-teman itu mau menentukan dirinya sebagai artis background atau abstrak atau apapun itu, atau karakter-karakter yang spesifik, yang punya niche, mempunyai karakteristik ya, karakternya itu mempunyai style. Nah, mempunyai style itu juga sebenarnya nggak langsung bisa dibangun, jadi memang perlahan. Jadi kita ciptakan itu dari berproses gitu. Jadi kalau memang teman-teman masih baru ya nggak apa-apa gitu ya, mulai berusaha, itu pasti akan kelihatan benang merahnya. Ternyata aku sukanya gambar seperti ini gitu. Jadi itu juga mempunyai karakter atau style itu sangat mendukung ya, punya style sendiri itu. Nah, setelah itu baru kita terapkan di tema gitu. Jadi dari karakter itu otomatis customer itu akan mengingat gitu, atau paling tidak ini si kontributor atau si artis ini tuh punya karakter seperti ini ya. Itu yang pertama itu gitu ya. Lalu baru setelah itu ya diikutin temanya gitu. Lalu yang kedua, setelah mempunyai karakter sendiri atau style sendiri itu maksudnya punya ciri khas lah gitu ya. Setelah itu berarti ya kita ya harus mengikuti, bukan harus sih, tapi karena kita di sini ingin menaikkan sales, jadi ya, atau popularitas ya, jadi kita harus mengikuti tema-tema yang dibutuhkan setiap tahun. Jadi tema seasonal tiap tahun itu kan kalau biasakan start dulu ya, kalau sekarang sih mudah-mudahan sih masih bagus lah, tapi memang nggak sebagus dulu sih. Maksudnya kayak ini, dari akhir tahun itu mulai dari tema-tema Christmas, tema-tema New Year, kemudian tema-tema masuk ke awal tahun, mungkin masuk ke Chinese New Year, kemudian masuk ke Valentine, masuk ke banyak campaign kayak World Cancer, terus mulai masuk summer, kita bikin summer. Nah, itu tema-tema itu sebenarnya kita bisa apply style atau karakter kita di dalam tema itu setiap tahun gitu. Misalkan katakanlah gini, saya tanya ini ya, banyak kan background ya, jadi background abstrak. Jadi sesimpel background abstrak itu saya jadikan background untuk banner. Misalkan kita bikin banner di pinggirnya itu pinggirnya itu ada elemen-elemen yang saya buat, lalu tengahnya kita bikin aja template banner atau summer sale atau summer kayak gitu. Misalkan kita masuk summer, atau misalkan masuk Valentine, saya kan gambarnya juga abstrak juga gitu. Ya udah, kita masukin hearts di situ, kasih aja Valentine card apa. Jadi kita nggak meninggalkan ciri khas kita, tapi kita memasukkan tema itu, atau sebaliknya kita memasukkan tema ke dalam ciri khas atau karakter desain kita ke dalam tema-tema yang ada tahunan gitu. Jadi secara keywords itu akan membaca kebutuhan pasar tentang tema-tema seasonal dalam setahun itu, tetapi kita punya karakteristik yang berbeda. Jadi ketika nongol di feed, populer, itu ada pilihan gitu. Oh, si orang ini karakternya ini, orang ini karakternya ini, si artis ini karakternya ini. Jadi banyak pilihan gitu. Jadi kita nggak benar-benar plek ketiplek nyontek karya yang memang benar-benar laku gitu. Paling enggak tuh ada pilihan di situ gitu. Nah, itu kita bisa upload di multi agency ya, Shutterstock, Freepik, Adobe Stock ya, bisa yang lain 123RF atau PNG3 atau apa, semuanya dengan karakter atau style yang sama. Kita ikutin tema-tema yang ada di setiap agency itu. Ya udah, jadi orang tahu, oh si ini karakternya seperti ini ya, kayak gitu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita harus lebih banyak ini ya, riset dalam artian mungkin bisa cari kira-kira dalam beberapa bulan ke depan itu tema apa yang dibutuhkan pasar. Jadi risetnya sih banyak sih, kita bisa nyari insight itu dari microstock itu sendiri, dari agensi itu sendiri, ataupun mungkin dari pencarian di Google ya. Jadi atau kita bisa kira-kira lah. Jadi kira-kira itu misalkan contoh begini ya. Ya ini sih tetap event tahunan. Misalkan karena banyak pasarnya tuh, tapi sekarang nggak cuma di Amerika sih, jadi di seluruh dunia ya. Jadi contohnya tuh mau ada pemilu gitu misalkan tuh kan, berarti kan beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya itu kan pasti ada untuk menyiapkan desain materi untuk pemilu, misalkan di Indonesia pemilu 2024 misalkan, berarti kan kita bikin aja template untuk kampanye misalkan gitu, atau ya seperti semacam itulah ya. Jadi bikin dummy kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Kita bikin beberapa pilihan warna yang kita nggak perlu menyebutkan partai apa, tapi kita bikin warna-warnanya sesuai itu, lalu kita bikin dummy orang dengan desain yang kita kemas yang bagus dengan memasukkan unsur style kita. Misalnya kita biasanya main abstrak fluid atau abstrak geometrik, ya udah kita masukkan ke situ dengan warna-warna, misalkan warna-warna pilihan warna sesuai warna partai misalkan kayak gitu. Itu juga bisa salah satu risetnya juga secara umum bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin bisa cari dari seperti yang saya ulas di video sebelumnya itu, apa yang dibutuhkan beberapa bulan ke depan tuh, ada suggestion konten, ada suggestion keywords gitu-gitu, misalkan dari free pick atau dari shortlist apa yang dibutuhkan di beberapa agensi itu kan kita bisa track tuh, oh tahun depan itu kebutuhannya ini, kita bisa baca kebutuhannya customer apa, itu bisanya ada itu, requestnya seperti apa. Bisa di shortlist tuh kayaknya sih banyak sih, meskipun shortlist tuh lebih ke foto, tapi nggak apa-apa kita bikin jadi ilustrasi. Kalau memang kita mainnya di vektor ya kita bisa bikin vektor gitu. Itu beberapa caranya. Jadi kita harus research ya, jadi pinter-pinter untuk research. Lalu setelah kita mendapatkan insight dari research itu, yang entah dari Google atau dari microstock agency sendiri, lalu kita masuk ke dalam kebutuhan itu dengan style kita tadi gitu. Ya, intinya sih untuk jualan kita harus punya karakteristik yang kuat dulu lah gitu. Karakteristik yang kuat itu juga sebenarnya berproses, tapi kita juga bisa menentukan langsung kalau emang kita suka. Misalnya kita suka menggambar style katakanlah sekarang itu kan memang banyaknya flat design ya, masih di situ. Kita nggak harus main di situ meskipun itu sangat laku, atau kita bisa mix ya. Misalkan kita suka gambar karakter misalkan manga gitu ya, ya udah kita bikin karakter manga itu kita modifikasi menjadi sedikit ke arah flat design. Atau misalkan sekarang lagi musim continuous line drawing, ya udah kita bikin yang sesuai, kita bikin manga misalkan. Manga kan karena misalkan katakanlah suka manga, ya udah itu di apply manga dalam bentuk continuous line, lalu dimasukin ke tema-tema yang dibutuhkan di market. Misalkan katakanlah tahun depan itu ada event apa yang kira-kira bakal booming, ya udah kita masukin ke dalam tema itu dengan karakter kita yang sudah dimodifikasi, misalkan seperti itu. Jadi kita memang harus pinter-pinter explore dan meriset gitu. Lalu yang keempat apa? Yang keempat mungkin kita lebih memperkuat metadata keywords ya. Jadi ya kalau saya tuh memang karena nggak terlalu mengikuti tematik ya, kalaupun mengikuti tematik juga pasti akan lebih banyak cuman kasih teks aja, misalkan yang lebih general lah, misalkan ada summer, ya udah saya bikin background lalu summer design misalkan gitu. Itu kalau saya bisa, karena agak malas mikir gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih baru mulai, memang harus benar-benar memikirkan metadata dari keywords itu ya, benar-benar bikin seakurat mungkin gitu. Jadi pilihan-pilihan katanya itu benar-benar yang memang dipikirkan orang itu, kira-kira nyari gambar apa aja sih gitu. Jadi yang kesesuaian antara gambar dengan keywordsnya itu benar-benar harus dipikirkan. Nah itu nyarinya dari mana? Jadi ya bisa dari Google Trends mungkin ya, kira-kira keywords apa sih yang dicari orang itu gitu dalam beberapa bulan ke depan misalkan. Atau ya kalau memang
Kalau misalkan kayak contoh di Freepik itu kan ada trendy keywords ya, yaitu mungkin bisa dijadiin insight juga untuk kira-kira keywords apa aja yang tren gitu. Jadi itu juga bisa di-apply ke agensi-agensi yang lain gitu selain Freepik. Atau mungkin kalau di Adobe Stock ya ada juga sih beberapa yang populer gitu. Jadi kita bisa cari dari situlah, atau di Shutterstock mungkin juga ada. Jadi ya pokoknya intinya itu tadi, bikin kesesuaian gambar dengan keywordsnya itu seakurat mungkin gitu. Itu memudahkan dalam pencarian. Ya selain itu juga memaksimalkan judul dan keywords itu menjadi hal yang saya rasa sih cukup penting dan bisa menaikkan popularitas. Ketika orang mencari tuh mudah, dia langsung nongol gitu. Jadi ya otomatis dengan style yang memang berbeda, dengan kesesuaian dengan tema, kemudian keywords yang apa namanya, yang cukup sesuai, akurat, ya saya rasa sih akan mudah untuk pencarian kayak gitu. Ya, yang kelima, yang terakhir ini adalah yang kelima itu bukan tips tapi lebih ke motivasi ya. Motivasi juga enggak sih, tapi lebih ke kalau yang ya ini anggaplah yang kelima itu tetap konsisten dan istiqomah berkarya aja gitu. Jadi kembali lagi yang sering saya omongkan itu ya, bahwa kadang kita nggak bisa menentukan gambar ini laku apa enggak ya, karena kan kadang-kadang teman-teman itu kan sering nanya saya, ini gambar kayak gitu apa namanya, dikasih keywords apakah gambar itu laku, terus apakah tema-tema itu laku atau apa namanya. Jadi kadang-kadang kita tuh ragu-ragu mau bikin tapi ragu-ragu. Nah itulah yang bikin kita tuh nggak akan berkembang, nggak akan bisa bergerak gitu. Contohnya kita memang udah berniat mau masuk microstock atau apa, tapi mikir ini laku nggak ya gitu, atau kira-kira ini bakalan laku nggak ya gitu. Itu kan berarti kan kita ada ragu-ragu. Kalau menurut saya sih kalau ragu-ragu itu jangan dilakukan gitu. Jadi harus yakin. karena kalau kita yakin dengan sesuatu yang kita mulai, ya itu pasti ya feedbacknya yakin ya mesti feedbacknya ya pasti dapatnya seberapapun ya. Itu namanya ya sama kayak yang saya sering bilang itu, kalau ragu-ragu jangan dilakukan ya. Orang udah niat ya harus dilakukan, dijalani gitu. Kalau ragu-ragu itu sama kayak kita meragukan Tuhan di situ gitu. Jadi ya udah ya kembali lagi gambar aja gitu. Kembali ke situ. Jadi tetap konsisten berkarya. Jadi menggambar itu, kalau emang teman-teman itu memang di dunia gambar, ya jadikan itu sebagai apa, hal yang kita suka, yang sebagai ibadah. Jadi kadang-kadang saya mikirnya kalau gambar konsisten itu ya gambar aja ya, kadang-kadang nggak mikir laku nggak laku gitu. Yang penting saya senang menjalaninya. Nah karena maaf batuk, mungkin karena melakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, dan dengan nggak ada beban laku apa enggak, itu jadi lebih mudah melakukannya. Jadi kayak semacam main-main gitu ya. Karena kita main-main, otomatis di otak kita itu kan nggak mikirkan itu laku apa enggak gitu, pokoknya bikin aja gitu. Dan ternyata memang ya itu banyak sesuatu yang kadang-kadang, misalkan yang katakanlah tuh memang Shutterstock kan selain royaltinya kecil juga memang apa namanya, salesnya juga nggak sebagus dulu. Nah kadang-kadang tuh saya, wah ini udah tanggal segini earning segini, berarti belum bisa payout gitu kan. Ternyata tiba-tiba ada jackpot. Nah kayak gitu-gitu kan kita kan nggak bisa menentukan yang jackpot kayak gitu tuh. Dan akhirnya ya dari apa namanya, yang kayak gitu-gitu ya cukup lah buat hidup sebulan gitu. Jadi ya memang itu nggak bisa kita tentukan. Kalau soal rezeki itu kita nggak bisa tentukan. Tapi yang jelas sih tipsnya yang terakhir itu ya saya bilang tadi, itu ya memang harus konsisten, istiqomah, dan nggak ada rasa ragu-ragu untuk melakukan itu. Ya udah gambar aja, gampang kan, tinggal dijual gitu aja kayak gitu. Jangan pas kita kalau dijual nanti kalau nggak laku gimana, ya nggak ada kayak gitu prinsipnya. Ya orang jualan pasti laku gitu, berapapun lakunya itu adalah akibat maksudnya orang jualan pasti laku, akibatnya laku gitu. Nah berapapun lakunya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan keinginan kita untuk laku seberapa besar, enggak, tapi itu adalah hukum kausalitas semesta ya. Jadi Tuhan itu selalu mencukupi gitu. Jadi bukan memenuhi keinginan kamu, tapi kebutuhan kamu dengan apa yang kamu kerjakan secara ikhlas. Sesimpel itu aja sih.
Jadi setiap manusia punya porsi, punya jatahnya masing-masing. Kalau kamu pengen bisa hidup, ya udah seperti itu caranya. Tapi kalau kamu ingin sesuatu yang muluk-muluk, yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, dan kamu pikirkan itu menjadi sesuatu akhirnya menjadi beban, akhirnya malah kamu nggak akan mendapatkan itu, nggak akan mendapatkan. Jadi maka bisa jadi hidupmu nggak bahagia seperti itu. Jadi ya udah, ya yang penting menggambar dengan makanya kenapa saya menggambar background itu karena saya nggak mikir. Jadi yang keempat tadi itu bagi orang-orang yang memang dia suka ini ya, artinya itu masih belajar ya, explore, masih orang yang suka mengerjakan sesuatu based on brief atau based on keinginan market. Kalau saya sih sebenarnya udah nggak mikir itu, yang penting cukup gitu aja. Jadi kalau kadang nih kalau mikirin tema itu kadang saya pusing, makanya saya lebih gampang itu apply ciri khas itu yang memang udah kebentuk udah lama. Jadi ya warna-warni, terus bentuk-bentuk background yang aneh-aneh gitu ya, itu saya apply ke dalam tema dengan sesimpel gambarnya ini, background misalkan gitu, saya tambahin teks. Itu kan nggak mikir gitu. Jadi saya bikin gambar ngawur random gitu ya, langsung berapa apa namanya, saya bikin source gitu, library, lalu kita masukin ke artboard, tinggal tempelin kata-kata aja, misalkan 2023 summer. Mungkin kesannya emang kayak ngawur ya, tapi ya emang itu lebih apa namanya, ya ada sedikit strateginya, tapi saya nggak mau banyak mikir gitu. Jadi intinya biar itu kalau kita mengerjakan tanpa mikir terlalu dalam itu mengurangi tingkat stres dan juga mengurangi tingkat harapan antara laku dan nggak laku. Yang penting ya udah kayak orang jualan apa ya nggak tahu target lah kayak saya. Tapi yang jelas sih saya sangat percaya dengan hukum kausalitas itu tadi gitu. Jadi ya karena itu ya mungkin saya dianggap ini bukan ngasih tips sih, tapi ya cuma ngasih semangat ya. Yang kelima ini khusus ngasih motivasi dan semangat ya. Jadi untuk biar teman-teman nggak begini, oh ini nggak ada yang laku terus loyo terus tinggalkan aja ya, sama aja kita nggak percaya sama Tuhan gitu aja ya. Karena sesuatu yang keberhasilan di dalam hal ini, keberhasilan itu bukan berarti cuma materi yang banyak dan gimana, tapi adalah proses yang kita lakukan itu diuji di situ. Jadi saya sudah berapa tahun nih, dari 2010 di Microstock sampai sekarang berapa tahun, berarti itu udah hampir 13 tahun ya. 2022 ya, hampir 13 tahun. Itu pun masih mengerjakan meskipun hasilnya kecil gitu. Dulu waktu masih 2015 itu bisa payout $1.500-2.000 per bulan, sekarang bisa $300 itu udah alhamdulillah gitu. Tapi kan cukup maksudnya, jadi 300 Shutterstock ya, $300 atau bahkan kadang-kadang kurang, tapi tetap aja cukup buat sebulan. Saya udah nggak kerja kantoran lagi kan, padahal dulu masih kerja kantoran, sekarang udah nggak. Ya udah setahun ini ya alhamdulillah cukup aja ya, karena mungkin kadang-kadang ada jackpot, kadang-kadang ada apa namanya, ya banyak yang bisa mendukung gitulah. Mau butuh bayar pajak mobil tiba-tiba ada, mau butuh apa, anak minta apa tiba-tiba ada, ya kayak gitu-gitulah. Yang penting jangan ragu-ragu dengan apa yang kita kerjakan ya, kerjakan secara konsisten, istiqomah, kemudian yakin gitu. Itu hukum kausalitas. Kalau yakin kita ya kayak kun fayakun gitu. Kalau kita yakin iya ya pasti iya, kalau enggak ya yang ada enggak. Nah kan kadang itu seringnya kan iya apa enggak ya, laku apa enggak ya. Nah itulah yang menjadi beban, menjadi apa namanya, nggak akan terjadi gitu. Jadi harus iya ya udah lakukan aja gitu ya teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya, ngobrol ngalor ngidur soal Microstock ya. Semoga ini ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.